Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang memikul beban hidup, persoalan, penyakit, dan sebagainya yang sedang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Dan adakah saudara rindu Tuhan bekerja di sana, Tuhan melakukan mujizat di sana, Tuhan campur tangan di sana untuk memberikan jalan keluar, untuk mengerjakan kesembuhan, untuk mengangkat segala beban persoalan saudara? Pertanyaan pertama saudara, untuk kita mengalami itu, sudahkah kita berdoa? Karena dengan memohon, dengan meminta, dengan berdoa, kita akan mengalami Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan mujizatnya, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menyelesaikan persoalan kita, mengangkat beban masalah kehidupan kita. Mungkin saat ini jawaban dari saudara berbeda satu dengan yang lain. Ada yang berkata bahwa saya belum berdoa. Maka malam hari ini saya mengajak saudara untuk berdoa, mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara. Atau kalau ada saudara yang mengatakan, saya sudah berdoa, tapi sampai saat ini doa saya belum dijawab. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, saudara. Doa seperti apa yang dijawab oleh Tuhan? Dengan harapan saudara melalui renungan malam hari ini, kita menaikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan. Kita jalani hidup kita, karena selain berdoa saudara, hidup kita yang kita jalani itu juga bagian dari doa. Kita jalani hidup kita dengan benar, sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka kita akan mengalami jawaban doa di dalam hidup kita. Kehidupan seperti apa yang harus kita jalani supaya kita mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita, saudara? Mari kita akan renungkan firman Tuhan bersama di malam hari ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam ini adalah dari Lukas pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, biarkan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal pertama ayat 5 sampai 17, demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet.
Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang orang tua dari Yohanes Pembaptis, yaitu Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet ini adalah keturunan imam, dan Zakaria sendiri bertugas sebagai imam. Elisabet keturunan dari Harun. Jadi mereka ini adalah keturunan imam, dan mereka dipertemukan oleh Tuhan dan akhirnya mereka menikah. Mereka ini keturunan-keturunan pelayan, saudara, dan akhirnya Tuhan pertemukan mereka. Dan firman Allah ini mencatat bahwa ada masalah yang mereka hadapi di dalam pernikahan mereka, di mana di ayat 7 dikatakan, "Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya." Sekalipun mereka itu adalah keturunan para pelayan, dan mereka juga hidup dalam pelayanan, tetapi saudara, di sini firman Allah mencatat bahwa mereka memiliki beban dan persoalan hidup, di mana mereka tidak punya keturunan, dan mereka sudah begitu lama menikah, bahkan sudah lanjut usia mereka belum juga punya keturunan. Saudara, satu hal yang saya rindu kita renungkan dari sini, saudara, kurang apa Zakaria dan Elisabet? Mereka berasal dari keturunan para pelayan, orang-orang baik, orang-orang yang rohani, dan mereka juga hidup dalam pelayanan. Tetapi lihat saudara, firman Allah mencatat kisah hidup mereka, bahwa mereka juga punya masalah dan persoalan dan pergumulan hidup, di mana mereka tidak punya keturunan. Itu sebabnya hari ini, kalau saya dan saudara kita menghadapi masalah persoalan dalam hidup ini, sangat wajar saudara, karena hidup ini memang bunga-bunganya adalah masalah dan persoalan. Hidup tidak akan pernah bisa lepas dari masalah dan persoalan. Selagi kita masih hidup di dunia ini, akan ada selalu masalah dan persoalan. Itu sebabnya malam hari ini, saudara, saya rindu menyadarkan kita bahwa jika dalam kehidupan kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, itu bukan sesuatu yang aneh, itu sesuatu yang biasa. Kalau hari ini ada beban, ada persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara, itu sesuatu yang biasa.
Ada masalah saudara bukan berarti saudara lebih sial daripada orang lain. Bahkan mungkin hari ini kalau masalah saudara lebih besar daripada masalah orang lain, itu juga bukan berarti saudara lebih sial dari dia. Masalah di dalam kehidupan itu sesuatu yang biasa, saudara. Malah seringkali di dalam video-video sebelumnya saya sering menegaskan bahwa sebenarnya kalau kita rindu mengalami mujizat, maka tidak ada jalan lain. Masalah itu akan terjadi di tengah mujizat. Artinya apa, saudara? Kalau kita rindu melihat perkara besar, maka kita harus berani menghadapi masalah. Kalau kita rindu menerima mujizat besar, maka kita harus berani masuk ke dalam satu masalah. Karena di tengah masalah lah mujizat dibutuhkan. Di tengah masalah lah Tuhan akan melakukan mujizat. Jika demikian, saudara, maka kembali saya menegaskan bahwa masalah kita di dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita menghadapi masalah yang sedang terjadi. Karena sekali lagi kalau kita menghadapi masalah kita dengan benar, maka masalah bisa berubah menjadi mujizat. Nah, itu yang terjadi, itu yang dialami oleh Zakaria, di mana mereka menghadapi masalah, tapi akhirnya masalah itu berubah menjadi mujizat. Dan firman Allah berkata di ayat yang ke-13 tadi, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Mujizat terjadi di tengah keluarga Zakaria dan Elisabet. Dan Tuhan mengaruniakan seorang anak di tengah keluarga mereka. Dan jawaban Tuhan itu, saudara, adalah jawaban yang lebih dari apa yang mereka pikirkan. Kenapa? Karena akhirnya yang dikandung oleh Elisabet ini adalah Yohanes Pembaptis, di mana Yesus pernah berkata bahwa tidak ada yang seperti Yohanes Pembaptis sebelum dia, dan tidak akan ada lagi orang yang seperti dia sesudah dia juga. Artinya apa? Untuk menegaskan bahwa Yohanes ini orang besar, dan memang dialah yang dipakai Tuhan untuk membaptiskan Tuhan Yesus sendiri. Dan itulah anak yang dilahirkan oleh Elisabet. Jadi, saudara, bukan masalah tadi persoalannya, tapi bagaimana Zakaria dan Elisabet menjalani masalah mereka. Bukan masalah Elisabet mandul dan keduanya sudah lanjut umurnya, bukan di situ masalahnya. Ya, memang mustahil seorang perempuan yang mandul bisa mengandung. Memang mustahil suami istri yang sudah lanjut umurnya bisa memberi keturunan lagi, mendapat keturunan lagi. Sesuatu yang mustahil, ya, di dalam pikiran manusia itu mustahil. Tapi pertanyaannya, apakah yang mustahil bagi Tuhan? Adakah mustahil bagi Tuhan kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Dia? Tentu saja hari ini kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka sekali lagi masalahnya bukan pada masalah dan persoalan yang sedang dihadapi. Adakah hari ini di dalam kehidupan saudara, saudara menghadapi masalah dan persoalan? Dan persoalan itu begitu beratnya dan mustahil masalah itu diselesaikan. Seberapa mustahil masalah saudara diselesaikan daripada Elisabet yang mengandung bisa, Elisabet yang mandul bisa mengandung. Hari ini mungkin saudara berkata masalahku besar dan sepertinya tidak mungkin masalah ini diselesaikan. Seberapa mustahil masalah saudara diselesaikan dengan masalah Zakaria dan Elisabet yang sudah lanjut umurnya untuk mendapatkan seorang anak. Tentu saja masalah Elisabet yang mandul, masalah mereka berdua suami istri yang sudah lanjut usianya, itu sangat-sangat mustahil untuk mereka mendapatkan keturunan. Dan dibandingkan dengan masalah dan persoalan kita hari ini, saudara, mungkin masalah dan persoalan kita belum apa-apa dengan masalah dan persoalan yang mereka alami.
Jika demikian, kalau mereka bisa mendapatkan jalan keluar, kalau mereka bisa mendapatkan jawaban doa, kalau mereka bisa mengalami mujizat dalam masalah yang mereka alami, maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun, bagaimanapun, sebesar apapun masalah yang saudara alami, saudara juga bisa mengalami mujizat. Masalah saudara juga bisa diselesaikan hari ini. Penyakit saudara juga disembuhkan hari ini. Masalah ekonomi saudara bisa diselesaikan. Tuhan bisa mengubah, Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa membuka jalan berkat-Nya berlimpah atas kehidupan saudara. Dengar saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika tidak ada yang mustahil bagi Dia, maka segala perkara bisa Dia jadi, bisa Dia buat. Segala perkara bisa Dia ubah. Masalah persoalan kita bisa Dia ubah. Artinya tidak ada masalah terlalu berat dan terlalu besar bagi Tuhan. Jika demikian, apa masalahnya? Masalahnya adalah bagaimana kita menjalani masalah dan persoalan itu sampai kita mengalami mujizat. Ada begitu banyak orang yang gugur di tengah jalan sampai belum tiba di mujizat, waktu mujizat yang Tuhan sudah persiapkan saudara. Ada orang-orang yang menyerah di tengah jalan sebelum dia meraih mujizat yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia. Saya percaya saudara, bagi setiap kita dalam masalah dan persoalan yang kita alami masing-masing, Allah sudah persiapkan mujizat yang besar. Allah sudah persiapkan mujizat yang dahsyat bagi kita semua. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita akan bertahan sampai di sana, sampai doa kita dijawab. Zakaria dan Elisabet mereka bertahan saudara. Apa buktinya mereka bertahan? Saya akan tunjukkan kepada saudara. Yang pertama, bukti mereka bertahan sampai akhirnya mereka mendapat mujizat di dalam hidup mereka. Di ayat 6 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Dengar saudara, ada masalah, ada persoalan. Sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, di mana mereka tidak punya keturunan. Tentu saja hidup mereka begitu menyedihkan dengan situasi dan kondisi itu saudara. Namun dalam kondisi itu, mereka tetap bertahan dengan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Seringkali yang menjadi masalah kita adalah bagaimana bertahan hidup benar, hidup seturut firman Tuhan dalam situasi sulit. Terlalu banyak orang ketika menghadapi situasi sulit saudara langsung berkompromi dengan dosa. Ketika menghadapi masalah langsung berkompromi dengan dosa. Ketika menghadapi penyakit ada yang akhirnya terlibat dengan perdukunan, okultisme. Saudara, untuk kita melihat mujizat, kita harus mampu bertahan. Untuk kita menerima jawaban doa, kita harus mampu bertahan untuk tetap hidup benar, tetap hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Itulah yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet, sehingga akhirnya wajar kalau mereka mengalami mujizat. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa Allah sedang mempersiapkan mujizat-Nya yang dahsyat bagi setiap kita saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita menjalani prosesnya, ketika kita menghadapi prosesnya, apakah kita akan tetap mampu bertahan untuk hidup benar, hidup menurut prinsip dan kebenaran firman Tuhan sampai akhirnya kita terima jawaban doa itu. Saya percaya Allah sudah menyediakan waktu yang tepat, karena Dia yang tahu waktu yang tepat untuk menjawab kerinduan dan doa kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita mampu tetap bertahan hidup seturut firman-Nya, hidup menurut prinsip-prinsip firman-Nya sampai kita tiba di waktu yang Tuhan telah tetapkan untuk memberkati kita. Hari ini saudara, yang pertama untuk kita mengalami mujizat adalah tetaplah hidup benar, tetap hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Apapun situasi,
apapun keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menyaksikan, maka kita akan melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan ketika tiba waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, saat ini saya mau meneguhkan saudara. Mungkin sangat masuk akal hari ini saudara mengeluh karena beban berat, karena penyakit, karena situasi dan kondisi yang begitu berat yang sedang saudara hadapi di dalam hidup saudara. Mungkin sangat masuk akal kalau saudara merasa tidak adil kehidupan ini dengan apa yang saudara hadapi. Tetapi kalau saudara mengeluh, apa kira-kira yang akan berubah? Kalau saudara protes, apa kira-kira yang akan berubah? Tapi kalau hari ini kita ambil keputusan untuk melakukan seperti Zakaria dan Elisabet, kita putuskan, kita komitmen untuk kita tetap memegang prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita jalani hari-hari kita untuk melakukan hidup berdasarkan standar firman Tuhan. Itulah yang akan mengantar kita kepada mujizat yang Tuhan sudah persiapkan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara tetap kuat. Hiduplah seturut firman Tuhan. Tetap kuat, jangan goyah. Hiduplah seturut firman Tuhan. Lalu yang kedua saudara, bukti mereka tetap bertahan dalam situasi yang sulit, dalam masalah yang mereka alami ketika mereka belum memiliki keturunan. Itu satu masalah yang sangat besar bagi keluarga mereka. Tetapi mereka tetap bertahan sampai akhirnya mujizat terjadi. Apa buktinya mereka bertahan saudara? Kita lihat bersama di ayat 8. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Lihat saudara, hal kedua yang kita bisa lihat di sini, bukti mereka tetap bertahan adalah di mana Zakaria dan Elisabet tetap hidup melayani Tuhan. Sekalipun masalah masih ada, sekalipun persoalan, beban masih dipikul, kerinduan belum terwujud, tangisan belum berubah jadi tawa. Tetapi namun demikian, mereka tetap melayani Tuhan. Karena ketika tiba giliran rombongannya untuk melayani, maka Zakarialah yang bertugas, karena ketika diundi dia yang mendapat tugas itu. Dan dia lakukan, dia bertugas, dia kerjakan pelayanan yang menjadi bagiannya. Sekalipun doa belum dijawab, sekalipun pergumulan masih berat, sekalipun sekali lagi tangisan belum berubah jadi tawa, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, tetap bertahan saudara, tetap melayani Tuhan. Seberapa sulit pun itu, seberapa berat pun itu, tetap bertahan, tetap layani Tuhan, sampai akhirnya saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Adakah hari ini saudara sedang hidup melayani Tuhan? Mungkin saudara berkata, saya tidak pendeta. Ya, tidak harus pendeta untuk saudara bisa melayani Tuhan. Dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara bisa hidup melayani Tuhan. Saudara bisa mengerjakan banyak hal untuk melayani Tuhan. Saudara bisa berdoa bagi orang lain, itu juga bentuk pelayanan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita masih tekun melayani Tuhan? Ketika masalah masih ada, ketika masalah masih berlarut-larut, apakah kita masih bertekun melayani Tuhan? Itu yang dilakukan oleh Zakaria saudara. Sekalipun beban masih berat, dia tetap melayani Tuhan. Adakah saat ini saudara mungkin sudah mulai mengalami kelemahan dalam melayani Tuhan? Saudara sudah mulai undur melayani Tuhan oleh karena saudara mengalami masalah persoalan yang berlarut-larut dalam kehidupan saudara. Saya mau mengingatkan saudara kembali kobarkan semangat saudara melayani Tuhan. Karena ketika saudara tetap tekun melayani Tuhan, di sanalah saudara akan melihat mujizat Tuhan. Satu kali saudara,
Saya melayani satu gereja dan pemimpin pujian di gereja itu adalah orang yang persis sama dengan Zakaria dan Elizabeth. Dia sudah lama menikah, bapak ini sudah berumur pada waktu itu, tapi dialah yang memimpin pujian di gereja itu, dan mereka belum memiliki keturunan, saudara. Dan pada waktu itu yang dahsyat dan luar biasa adalah dia tetap hidup melayani Tuhan. Dia tetap tekun melayani Tuhan. Dan beberapa tahun kemudian, ketika saya dipanggil lagi oleh gembalanya untuk melayani ke sana, kebetulan dia tidak ada di situ, saudara. Dan ketika saya tanya gembalanya, mana bapak yang kemarin memimpin pujian? Dia berkata, bapak itu tidak bisa hadir karena dia menjaga istrinya melahirkan anak kedua di rumah sakit. Artinya apa, saudara? Sekali lagi, orang yang tekun melayani Tuhan, sekalipun masalah masih ada, sekalipun masalah persoalan masih dipikul, tetapi dia tetap tekun melayani Tuhan, akan menyaksikan mujizat Tuhan. Satu kali, saudara, saya mengalami satu situasi yang begitu berat, di mana istri saya sakit dan saya ada dalam kondisi perintisan. Kondisi itu begitu berat, sulit dijelaskan dengan kata-kata hari ini. Begitu beratnya, langkah demi langkah, hari demi hari dilalui. Di masa perintisan dan istri saya, dia sakit paru-paru, saudara, waktu itu, sehingga kami butuh begitu banyak dana untuk berobat dia setiap bulan. Dan kami berobat, disuruh oleh dokter berobat selama 6 bulan. Sedangkan jemaat yang saya layani mungkin sekitar 15-an orang, dan mereka adalah anak-anak sekolah. Bayangkan, saudara, dalam kondisi seperti itu, saya menghadapi istri yang sakit. Sakitnya juga adalah sakit orang kaya, sakit paru-paru yang harus disediakan banyak vitamin, yang harus berobat dengan rutin. Begitu besar dana yang harus kami keluarkan pada waktu itu. Dan pada waktu itu kami tidak ada BPJS karena pada waktu itu belum ada. Artinya harus dibiayai sendiri, menunggu mujizat Tuhan. Saudara, seringkali dalam ada kondisi-kondisi, ada situasi-situasi yang begitu beratnya kami harus melangkah, tapi dalam kondisi itu kami harus tetap melayani Tuhan. Ada kalanya kami harus beribadah malam, dan kemudian ketika saya bawa istri saya ibadah malam hari, akhirnya pulang-pulang dari ibadah dia batuk terus sepanjang malam dia batuk oleh karena dinginnya malam, saudara. Itu yang sering kali kami alami. Satu kali saya tinggalkan dia di rumah dan saya beribadah, saya mengunjungi jemaat. Ketika saya pulang, saya melihat dia menggelepar-gelepar di atas tempat tidur. Kenapa? Karena dia berjuang menarik napas pada waktu itu, saudara. Begitu beratnya kondisi. Tetapi satu hal yang kami tetap pegang adalah hidup dan mati harus tetap melayani Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun berat, kami harus tetap melayani Tuhan. Dan yang luar biasa pada waktu itu, saudara, 6 bulan kami berobat, bahkan sampai 7 bulan kami berobat. Sepertinya tidak ada kemajuan yang terlalu berarti. Malah sepertinya ada kondisi yang semakin parah. Dan ketika sudah 7 bulan berobat, saya bertanya kepada dokter, "Dokter, apa yang harus saya lakukan kepada istri saya?" Dokter menyuruh kami berobat 6 bulan, sekarang kami sudah berobat 7 bulan, tapi keadaannya tidak semakin baik. Lalu pada waktu itu, dokter berkata kepada saya, "Siapkan uang bapak biar kita scanning." Lalu saya tanya, "Kenapa scanning, dokter?" Dia berkata, "Supaya kita ketahui apa sebenarnya penyakitnya." Waktu itu, saudara, ada satu situasi yang secara manusia saya sama sekali tidak mengerti bagaimana lagi jalan keluarnya. Sudah berobat 7 bulan, biaya sudah begitu banyak keluar, tapi ternyata penyakitnya tidak diketahui. Sehingga pada waktu itu saya berdoa, saudara, saya berdoa. Dan akhirnya ada satu keyakinan di dalam hati saya bahwa kami harus berhenti berobat. Dan kemudian saya ceritakan kepada istri saya tentang keyakinan saya. Waktu itu sebenarnya dia belum terlalu yakin dengan apa yang saya bilang. Saya mau mengandalkan Tuhan. Kita akan terus melayani. Kita akan andalkan Tuhan dan kita akan melihat mujizat Tuhan. Tetapi istri saya akhirnya setuju dengan saya karena kesulitan ekonomi pada waktu itu, saudara. Tetapi seiring berjalan, akhirnya saya membaca satu buku tentang manfaat jus wortel. Itu sebabnya saya sering beli jus wortel lalu saya kasih kepada istri saya. Itu yang sering saya lakukan.
Dan akhirnya lama-kelamaan saya pun tidak tahu bagaimana prosesnya, tetapi akhirnya istri saya sembuh total. Sedangkan sudah 7 bulan kami berobat secara medis pada waktu itu. Tidak ada perkembangan yang terlalu berarti. Sekali lagi saudara, yang saya lihat di sini adalah Tuhan memakai proses itu untuk melatih saya. Tuhan mau memakai proses itu untuk melihat saya apakah saya tetap bertahan melayani Tuhan dalam kondisi sulit atau tidak. Dan ketika saya tetap bertahan melayani Tuhan dalam perintisan, menghadapi penyakit, menghadapi masalah seperti itu, akhirnya Tuhan melakukan mujizat yang dahsyat. Istriku disembuhkan. Dan di tengah pelayanan juga Tuhan kerjakan perkara besar. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang bertobat kepada Tuhan. Pelayanan yang dulu dirintis, dimulai dari anak-anak, sekarang begitu banyak jiwa yang akhirnya datang kepada Tuhan di kampung kecil ini, saudara. Sekali lagi dengar, orang yang bertahan melayani Tuhan dalam kondisi sulit akan melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang dilakukan oleh Zakaria. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Zakaria, saudara, ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Lihat saudara, hal ketiga yang mereka tetap lakukan adalah berdoa. Sekalipun Elisabet mandul, sekalipun mereka sudah lanjut usianya, tapi mereka ternyata masih berdoa supaya mereka mendapatkan keturunan. Dan oleh karena itulah akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Bagaimana supaya doa kita dijawab, saudara? Berdoalah sampai doa itu dijawab. Jangan menyerah di tengah jalan, bertahanlah sampai doa itu dijawab. Itu yang dilakukan oleh Elisabet dan Zakaria. Mereka terus berdoa sekalipun mereka tahu Elisabet mandul. Mereka terus berdoa sekalipun usia mereka sudah lanjut. Mereka terus berdoa sampai akhirnya jawaban doa itu datang juga. Lahirlah seorang anak yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kembali kepada saudara bahwa di tengah masalah yang saudara alami, saudara bisa mengalami mujizat. Jika di dalam masalah yang saudara hadapi, saudara tetap bertahan hidup benar seperti yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet. Masalah dan persoalan saudara bisa berubah menjadi mujizat yang dahsyat. Jika di tengah masalah saudara tidak menyerah, saudara tetap hidup melayani Tuhan, saudara tetap hidup mengiring Tuhan. Aku juga sudah lihat dalam hidupku ketika aku terus melayani Tuhan, Tuhan lakukan mujizat. Dan ketika hari ini masalah saudara besar dan saudara berdoa kepada Tuhan belum dijawab juga, ketika saudara tetap bertekun berdoa seperti Zakaria dan Elisabet, maka pada akhirnya saudara akan melihat jawaban doa yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Jadi bagaimana supaya persoalan kita berubah menjadi mujizat, saudara? Bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara? Dalam masalah persoalan yang kita alami, seberapa besar pun itu, seberapa sulit pun itu, seberapa lama pun saudara sudah mengalami masalah yang sedang saudara hadapi, tetap hidup seturut firman Tuhan. Tetap jalani hari-hari saudara seturut prinsip firman Tuhan. Tetap hidup melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Dan tetap hidup berdoa kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat mujizat. Dan doa saudara dijawab dengan jawaban doa yang lebih dari apa yang saudara pikirkan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Firman Tuhan ini memberkati saudara. Iman saudara dikuatkan malam hari ini. Seberapa besar pun masalah saudara, saudara akan tetap bertahan hidup benar. Saudara akan tetap bertahan melayani Tuhan. Dan saudara tetap bertahan berdoa sampai akhirnya jawaban doa itu tiba. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana firman-Mu mengajarkan kami di malam hari ini supaya kami mengalami mujizat, supaya kami mendapatkan jawaban doa, bahwa kami harus tetap hidup benar sekalipun masalah kami berat, bahwa kami harus tetap melayani Tuhan sekalipun beban kami berat, dan kami harus tetap juga berdoa sekalipun doa kami sudah begitu lama tidak dijawab. Itu sebabnya malam hari ini kami buat komitmen dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami akan terus melangkah hidup benar.
Kami akan terus melayani Tuhan, dan kami akan terus berdoa sampai jawaban doa kami raih dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima janji firman-Mu di dalam hidup kami. Kami komitmen melakukan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan.
Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini.
Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga
Mereka pun menjadi kesaksian, mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh.
Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu, berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan, berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS, Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga.
Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.